Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian di rumah dalam ibadah keluarga online kali ini. Kiranya kita dalam penyertaan Tuhan dan dalam kondisi sehat. Dan pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vini Wibowo Tanamal. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, anggota mempersiapkan diri sesuai dengan tugas masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dan kita angkat puji-pujian dari Kitab Bakti 4 bait 1 dan 2 bersorak bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Kami masih merasakan kalau Tuhan masih senantiasa memberkati kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan jika selama ini Tuhan menyertai kami, dan pada malam hari ini kami ingin mengucap syukur kepada Tuhan lewat ibadah ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami, sembah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat sembah kami ini, kami boleh merasakan senantiasa kehidupan kami yang dilimpahi sukacita dan dilimpahi oleh kedamaian dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur pujian, yaitu dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 yang kita bacakan silih ganti. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Dipersilakan pada Bapak Ibu sekalian untuk duduk kembali. Dan saat ini kita akan mengangkat pujian kembali dari Kitab Bakti 57 bait 1 dan 2. Roh Kudus ilhami.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan untuk beribadah bersama di rumah masing-masing. Tuhan, saatnya kami hendak menghayati kehadiran-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar dengan baik firman-Mu, dan kami mau melakukannya dalam panggilan hidup beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Sepanjang kehidupan kita, tak henti-hentinya harus memilih. Memilih cara hidup, cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak, dan sebagainya. Namun pada intinya ada dua pilihan utama menurut penulis Amsal, yaitu berupaya menjadi orang yang berhikmat dan atau membiarkan diri menjadi orang bebal. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh menarik cara penulis Amsal mengandaikan hikmat seperti seorang yang sedang mendirikan rumahnya dan menegakkan ketujuh tiangnya, biasanya 4 tiang di setiap sudut dan 3 tiang di setiap tengah, ketiga sisi, sehingga meninggalkan satu sisi untuk pintu masuk utama. Beberapa penafsir mengartikan rumah yang dibangun itu adalah komunitas orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian bacaan kita, kalau kita ikuti sejak pagi hari sampai dengan malam ini, maka kita akan bersama memperhatikan bahwa sesuai dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Nah, rupanya bahwa ia sedang menyiapkan sebuah pesta penyambutan. Diundangnya semua orang yang merasa kurang berpengalaman, yaitu
yang rendah hati dan mau terus belajar untuk datang ke rumah Tuhan. Kita yang datang memenuhi undangannya, disuguhinya roti dan anggur pilihan, serta diajaknya untuk membuang kebodohan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak kalah menariknya untuk memahami betapa respons orang terhadap tawaran perjamuan kebodohan. Nah, hal ini dipersonifikasikan dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu dia mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Nah, pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah. Itu dapat kita baca di dalam ayatnya yang mulai ayat yang ke-10 sampai dengan dan ayatnya yang ke-17. Pesta itu tadi dikatakan dipenuhi dengan hidangan yang murah, lalu buah curian, haram, dan tersembunyi untuk menikmatinya. Nah, para tamunya justru di sini yang mau dikatakan menuju dunia orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki rasa kagum, rasa hormat kepada Yang Maha Kuasa, serta pasti dia membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadah dan hidup sesuai perintah Tuhan. Sepanjang kitab Amsal ini, kita bisa mendapatkan berbagai bentuk kemurahan Tuhan yang dicurahkan kepada siapapun yang menerapkan hidup takut akan Tuhan, hidup berhikmat itu. Contohnya, misalnya kita membaca di dalam Amsal 10 ayatnya yang ke-27, bahwa siapa yang menerapkan hidup takut akan Tuhan, maka dia akan diperpanjang hidupnya atau diperpanjang umurnya. Yang berikutnya adalah Amsal 14 ayatnya yang ke-26, bahwa akan ada ketenteraman dan perlindungan. Ayatnya Amsal 14 ayat yang ke-27, terhindar dari jerat maut. Lalu juga di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-14, di mana ada janji akan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan Amsal yang terakhir adalah Amsal 31 ayat yang ke-30, menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi yang memilih untuk menerima undangan hikmat, jelas maka hidupnya akan diberkati. Sedangkan bagi yang lebih memilih undangan kebodohan, dia akan menanggung sendiri segala akibatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tantangan yang juga sedang dihadapi oleh kita sebagai orang percaya. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh kita, pandemi COVID-19 pun belum berakhir.
yang dampaknya juga berpengaruh kepada kehidupan ekonomi kita, yang dampaknya juga berpengaruh ke dalam kehidupan sosial. Beberapa hari yang lalu kita bersama menyaksikan berita tentang seorang anak yang tega. Seorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya dengan puluhan tusukan. Dan ketika diwawancarai dia tertawa. Belum lagi di masa pandemi COVID-19 ini ada juga orang yang dia berani, dan oleh sebab itu juga dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Apa yang menjadi hak orang lain justru diambilnya. Contohnya bantuan-bantuan dari pemerintah yang seharusnya layak diterima oleh orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya, justru disunat, dipotong. Bagi mereka yang melakukannya enak, nggak tahu. Orang lain tidak tahu. Yaitu tadi yang dikatakan bahwa semua yang dilakukan yang haram itu, yang disajikan haram itu dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tapi apa? Ujungnya adalah maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak mau menikmati kenikmatan yang sesaat. Karena itu mana yang kita pilih akan sangat menentukan masa depan kita. Berhati-hatilah, sebab kebodohan juga bisa membuat undangan yang tak kalah menariknya. Ingat itu. Kebodohan bisa membuat undangan yang tak kalah menariknya. Karena itu lewat bacaan kita dan tema renungan pada malam hari ini, undangan kebodohan. Buatlah pilihan yang tepat. Buatlah pilihan yang tepat dengan hanya memilih undangan hikmat. Sang hikmat itu yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk mau melakukannya dalam situasi kondisi apapun, melakukan yang baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk meresponi renungan pada malam hari ini, kita menyambutnya dengan Kidung Jemaat 405 bait 1, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa kami, karena firman-Mu telah memberikan pencerahan bagi kami. Bahkan kami senantiasa diingatkan untuk kami mendengar dan memilih undangan hikmat daripada undangan kebodohan. Karena hikmat akan memberikan kehidupan bagi kami. Karena hikmat itu berarti kami mau terus hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang menjamin kehidupan kami sekarang dan akan datang. Bukan sesaat seperti undangan kebodohan. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Hikmat Tuhan tetap Engkau curahkan kepada para ilmuwan,
agar mereka dapat menemukan vaksin yang tepat untuk menolong para pasien yang terpapar. Bahkan juga ya Tuhan, untuk menjaga imun daripada seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan bagi pemimpin bangsa kami, supaya mereka jujur, tulus, rendah hati, bertanggung jawab dalam menunaikan tugas dan pekerjaan. Kami berdoa ya Tuhan bagi masyarakat Indonesia, terutama pada minggu-minggu terakhir ini, di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tahu terlalu banyak akan kasus daripada mereka yang terpapar COVID-19. Karena itu kami memohon supaya tolong kami, rakyat Indonesia, agar kami sungguh-sungguh menyadari kehidupan yang Kau anugerahkan, bahkan juga menghargai kehidupan sesama. Supaya dengan itu kami juga dapat disiplin mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mengalami dampak COVID-19. Berikanlah ya Tuhan ketabahan, kekuatan, penghiburan dalam menjalani hidup. Mereka harus kehilangan orang yang dikasihinya, harus kehilangan pekerjaan. Tuhan kuatkan dan mampukan untuk terus berjalan, terutama bagi anak-anak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu sampai tergeletak. Tuhan berkati persekutuan pelayanan dan kesaksian di GPB Jemaat Harapan Kasih, termasuk para pelayannya dan seluruh warga jemaat. Tuhan tolong supaya kami hidup di dalam kasih. Kami senantiasa hidup saling mendukung ke arah yang baik demi kemuliaan nama Yesus Kristus untuk kemajuan daripada pelayanan dan kesaksian. Kami berdoa ya Tuhan bagi yang sakit, tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menjamah dan menyembuhkan. Bagi yang bersukacita karena ketambahan usia kelahiran, usia perkawinan, kenaikan pangkat atau golongan, Tuhan berbagai bentuk sukacita, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan membuat mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa ya Tuhan Yesus bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan tolong supaya kami dapat hidup berdampingan dengan baik. Lewat cara pikir kami, juga ya Tuhan cara bertindak kami ya Tuhan. Supaya di mana kami ada, disitulah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati akan kanturia yang bertugas, pendamping pelayan ya Tuhan, diaken Lamasi Sihotang. Tuhan juga memberkati tim live streaming, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa dan harapan kami. Tuhan ampunilah segala dosa dan salah kami, dan kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita saatnya memberikan pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu pada malam hari ini kami masih bisa beribadah bersama. Dan pada malam hari ini kami barusan telah mengumpulkan persembahan yang semuanya berasal dari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan pakailah itu Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan setiap anggota jemaat boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan pakailah itu Tuhan seturut mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi dari setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk mendengarkan warta sektor sepekan. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 20 September 2020 akan dilaksanakan satu kali, yaitu pukul 8 WIB, yang dilaksanakan secara luring dan daring lewat media online, dan diharapkan kepada Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas dan yang kurang sehat dianjurkan untuk melakukan ibadah secara online dari rumah. Yang kedua, pemilihan pengurus Pelkat. Akan diadakan pemilihan pengurus Pelkat pada hari tanggal Jumat 18 September 2020, tempat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Jadwal pukul 18 WIB untuk Pelkat PKP, dan kemudian pukul 20 WIB untuk Pelkat PKB. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP dan PKB sesuai jadwal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, ibadah keluarga minggu depan akan tetap dilaksanakan secara online. Demikian warta sektor sepekan. Kiranya kita sehat selalu dan jangan lupa tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 410 bait 1, tenanglah kini hatiku. Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu.